Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang cita-cita sistem feodalisme. Belum memasuki pembahasan ini, marilah kita sama-sama membangun channel ini untuk lebih maju dengan mensubscribe bagi yang belum, dan share-nya, like serta komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, feodalisme menjanjikan kemuliaan dan kebahagiaan yang lebih tinggi diperoleh rakyat sesuai tingkat berbakti dan pengabdiannya pada yang dipertuan, yaitu kaum bangsawan. Moralitas dan martabat bangsa dapat dipertahankan dengan kelestarian pola hubungan antara perlindungan tuan dengan bakti dan penghambaan kaum abdi atau rakyat. Yang terjadi, perbedaan kelas yang dialami rakyat diderita sebagai kesenjangan. Kesenjangan status sosial antara kaum bangsawan dan kaum padri dengan kaum abdi. Sedangkan kesenjangan antara kaum miskin harta dan kaum bangsawan dalam persaingannya dengan kaum gereja. Kemudian kesenjangan antara kemerdekaan kaum abdi atau rakyat yang sangat terbatasi. Sementara di pihak kaum bangsawan dan kaum padri penuh kemerdekaan sampai pada persaingan kemewahan. Rakyat tidak mendapatkan martabat, moralitas dan kebahagiaan yang dibutuhkan makhluk yang berdimensi ruhani. Yang diperoleh dari sistem feodalisme menjadi tersadari sebagai penderitaan setelah masyarakat Eropa terbuka matanya mendapatkan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dunia Islam, pengaruh kebudayaan yang lebih maju dari dunia Islam, pengaruh moralitas yang agung dan orang-orang Islam yang mereka dapati di medan perang ketika berlangsung perang salib. Sepulang dari perang salib yang pertama sampai 6, yaitu tahun 1095 sampai 1229, secara besar-besaran kaum abdi mendapatkan pembebasan sesuai janji yang diberikan kepada mereka sebelum mereka berangkat ke Palestina. Berkat kerja keras, ketekunan dan kehematan, mereka berangsur-angsur menguasai ekonomi kota sebagai kelas baru yang merdeka, kelas borjuis. Dosa kesombongan iblis yang ada pada feodalisme, kaum bangsawan dan kaum padri membangkitkan pendewaan akal. Dengan akal ternyata ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang terpendam pada dominasi kekuasaan gereja dan raja yang feodalistik. Kekuatan yang mengandalkan pendewaan akal mampu mereaksi kegagalan feodalisme dengan menguasai urusan negara dan mengkapling urusan kehidupan yang dianggapnya tidak aktual dan tidak dibutuhkan dunia rasional, yaitu wilayah ruhani
diberikan kepada gereja atau paus melalui bimbingan agama. Agama dalam pengkaplingan yang disebut sekularisme ini tidak relevan dan tidak berhak ikut campur dalam urusan negara, politik, ekonomi, dan sosial yang sifatnya duniawi. Hingga sekarang, agama apapun namanya menanggung derita akibat dosa iblis itu, diperlakukan sebagai pewaris kapling urusan ruhani, sebagai pewaris dosa iblis. Masyarakat yang terdiri dari urusan ruhani diserahkan kepada agama dan urusan negara diserahkan kepada kekuasaan sipil adalah masyarakat sekuler. Karena itu, kaum agama dan kaum sipil pada masyarakat itu adalah kaum sekuler, kaum keagamaan yang hanya mengurusi masalah agama sebagai bagian terpisah dari urusan negara adalah kaum sekuler. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini pula kami sampaikan pembahasan tentang tragedi kebersamaan hidup. Akibat lebih lanjut dari bangkitnya kemampuan mengatasi urusan negara dan urusan non-agama lainnya, dengan kecerdasan otak berkembanglah liberalisme, yakni kebebasan berpikir yang dipelopori oleh kaum intelektual dan kebebasan berbuat, terutama di bidang ekonomi dalam mencari keuntungan materi, memupuk kekayaan oleh kaum borjuis. Dengan kekuatan modal yang dibangun sedikit demi sedikit, kaum borjuis mengembangkan manufakturnya. Makin besar kebebasan yang dimanfaatkan untuk bersaing dalam produksi, menguasai pasar, dan bersaing dalam membangun kekuatan modal lebih lanjut. Lebih-lebih dengan adanya revolusi industri, ditemukan mesin-mesin otomatis, kekuatan modal dalam liberalisme yang bebas bersaing menjadi kekuatan utama, mengembangkan kemampuan berproduksi dan menguasai pasar. Liberalisme melahirkan kapitalisme. Kapitalisme menurut Lembaga Pengkajian dan Penelitian WMI adalah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasannya faham kebebasan. Prinsip kapitalisme yang pertama, mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Yang kedua, mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar setiap orang mengerahkan kemampuan dan potensinya yang ada untuk meningkatkan kekayaan. Ketiga, mengutamakan kebebasan berproduksi, membelanjakan pendapatan dan bersaing di pasar. Liberalisme yang melahirkan kapitalisme ternyata menjadi ideologi sifat serakah, karena di dalamnya orang menjadi bebas berproduksi, bebas menggunakan hasil produksi, bebas bersaing di pasaran, dan bebas untuk memupuk modal, membuat manusia merasa belum cukup terhadap apa yang telah ada. Mereka ingin menguasai pasar lebih luas dan sumber bahan baku lebih banyak sampai tak ada batasnya, menjajah negeri-negeri lain dalam koloni-koloninya, sejak kolonialisme modern sampai kolonialisme dalam bentuk globalisasi. Fenomena ini terjadi dalam sejarah manusia dan disebut sebagai salah satu dosa terbesar akibat keserakahan. Keserakahan yang diakomodasi dengan
kepanjangan tangan berupa ideologi. Tidak hanya serakah ingin menguasai apa yang dimiliki oleh satu atau dua orang di sebelahnya saja, namun menyangkut bangsa-bangsa lain dan sekarang umat yang lain. Kapitalisme liberal mengakibatkan persaingan bebas. Akibatnya, banyak industri yang kalah bersaing dan modal dikuasai oleh sedikit orang sehingga menjadi kapitalisme monopolis. Kapitalisme monopolis bersaing mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksinya. Kapitalisme memasuki petualangan penjajahan terhadap sekalian bangsa yang negerinya potensial bahan baku dan potensial dijadikan pasar. Kolonialisme direaksi bangsa-bangsa terjajah dengan memerdekakan diri dalam semangat nasionalisme ala dunia timur. Kaum kapitalisme kolonial tidak bisa lagi secara langsung menguasai sumber-sumber bahan baku dan potensi pasar, yaitu rakyat di negeri-negeri jajahan yang memerdekakan diri. Kapitalis kolonial akhirnya harus bekerja sama dengan pemegang kekuasaan dalam negeri bangsa-bangsa timur, sehingga menumbuhkan kapitalisme berada di tangan para pemilik modal. Kaum teknokrat dan pemegang kekuasaan, maka berlangsunglah kapitalisme totaliter. Dalam perkembangannya, kapitalis lokal menjadi pesaing bagi kapitalis luar negeri, sehingga kapitalis totaliter tidak bisa bekerja sama dengan pemegang kekuasaan lokal dalam negeri. Maka kapitalisme totaliter menjalin hubungan langsung dengan rakyatnya dalam bentuk demokratisasi. Misi hak asasi manusia dan globalisasi, akhirnya terjadilah globalisasi kapitalisme yang tidak bisa dibatasi oleh batas negara. Sehingga dapat difahami bila fenomena globalisasi adalah fenomena mutakhir keserakahan manusia, peristiwa yang merupakan aktualisasi keserakahan manusia itu disebut tragedi kebersamaan hidup, sebagaimana dilakukan oleh Adam di alam konsepsional yang dikemukakan dalam bentuk kisah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 19-23, ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mendekati pohon terlarang. Pelanggaran terhadap larangan mendekati pohon itu terjadi pada Adam justru setelah Adam hidup dalam kebersamaan dengan istrinya, yaitu Hawa. Peristiwa yang tidak terjadi saat ia masih sendirian. Kemampuan berpikir pada Adam tidak mampu memikirkan argumentasi bagi peristiwa keserakahan Adam sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan berpikir manusia sebagaimana Adam tidak mampu memberikan argumentasi menghadapi peristiwa keserakahan kapitalisme. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.